Kisah Nabi Muhammad, keteladanan dalam memaafkan. Nabi Muhammad, seorang pemimpin yang bijaksana, seorang guru yang sabar, dan seorang rasul yang diutus oleh Allah dengan misi mulia untuk menebar kasih sayang ke seluruh penjuru semesta alam. Beliau adalah sosok yang memiliki sifat kasih sayang yang begitu mendalam, sehingga membuatnya mudah untuk memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, baik itu disengaja ataupun tidak. Kasih sayang Nabi Muhammad ini bukanlah kasih sayang biasa. Ini adalah kasih sayang yang bersumber dari keimanan yang kuat dan ketakwaan yang mendalam kepada Allah. Kasih sayang ini bukan hanya ditunjukkan kepada umat manusia saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya 107, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat dan kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Ini berarti, beliau bukan hanya menjadi rahmat bagi umat manusia saja, tetapi juga bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Rahmat dan kasih sayang Nabi Muhammad ini terbukti dari cara beliau memperlakukan orang lain. Beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan, beliau juga memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya dan berbuat jahat kepadanya. Nabi Muhammad, seorang rasul yang memiliki hati yang begitu luas dalam memaafkan. Beliau dikenal karena kemampuannya untuk memaafkan orang-orang yang berbuat jahat, bahkan mereka yang berlaku jahat terhadap beliau sendiri. Beliau tak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan dan pengampunan. Ketika orang lain berbuat jahat, Nabi Muhammad tidak membalas dengan cara yang sama. Alih-alih, beliau memilih untuk memaafkan mereka. Ini adalah bukti dari keluasan hati beliau dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Beliau mengajarkan kita bahwa memaafkan adalah tanda dari kekuatan, bukan kelemahan. Contoh keteladanan Nabi Muhammad dalam memaafkan adalah kisahnya dengan Muawiyah. Dalam ajaran Islam, ketika ada orang yang bersin, kita dianjurkan untuk mendoakan orang itu dengan membaca Yaramukal, "Semoga Allah merahmatimu." Ini adalah bentuk doa dan harapan agar orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah. Berikut ini beberapa contoh lain kisah Nabi Muhammad yang memaafkan kesalahan orang lain. 1. Pertemuan dengan pemimpin Quraisy pada akhir bulan Januari 630 atau tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad dan rombongannya memasuki Makkah setelah menempuh perjalanan panjang. Di dekat Bait Al-Haram, Nabi Muhammad bertemu dengan para pemimpin kafir Quraisy dan para pengikut mereka. Meskipun kelompok kafir Quraisy berada dalam keadaan lemah dan terpecah-pecah, Nabi Muhammad memilih untuk memaafkan mereka. Beliau bertanya kepada mereka, "Menurut kalian, apakah kira-kira yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Setelah mereka diam, Nabi Muhammad berkata, "Peganglah tangan saudaramu itu dan ajaklah ia masuk surga bersamamu." 2. Memaafkan orang yang mengencingi masjid. Ada kisah tentang seorang badui yang mengencingi masjid, yang membuat geram para sahabat. Namun, Nabi Muhammad memilih untuk memaafkan dan memberikan pengertian kepada orang tersebut. Penguasaan Makkah. Ketika Nabi Muhammad berhasil menguasai Makkah, beliau memilih untuk memaafkan orang-orang yang sebelumnya telah melakukan persekusi dan siksaan terhadap beliau dan para pengikutnya. Dari kisah-kisah di atas, kita dapat belajar bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang penuh kasih sayang dan mudah memaafkan. Beliau selalu memilih untuk memaafkan dan menebar rahmat, bukan membalas dendam atau menyebarkan kebencian. Nabi Muhammad, seorang rasul yang dikenal karena kemampuannya untuk memaafkan dan menebar rahmat. Beliau pernah bersabda saat diminta untuk mendoakan orang-orang musyrik supaya ditimpa siksa, "Sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat." HR Muslim.
Ini adalah sebuah sabda yang menunjukkan betapa beliau lebih memilih untuk memaafkan dan menebar rahmat daripada mengutuk atau mendoakan siksa bagi mereka yang berbuat salah. Sabda Nabi Muhammad ini menunjukkan betapa beliau selalu berusaha untuk menebar kasih sayang dan rahmat, bukan kebencian atau kutukan. Beliau mengajarkan kita bahwa memaafkan adalah tanda dari kasih sayang dan kekuatan, bukan kelemahan. Dengan memaafkan, kita dapat meredakan amarah dan dendam dalam hati kita, dan menjadikan hidup kita lebih tenang dan damai. Dengan memaafkan, kita dapat meredakan amarah dan dendam dalam hati kita, dan menjadikan hidup kita lebih tenang dan damai. Dengan memaafkan, kita dapat meredakan amarah dan dendam dalam hati kita, dan menjadikan hidup kita lebih tenang dan damai.